Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Para pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun berada, pada kesempatan ini kami sampaikan tentang 4 janji Allah kepada hambanya. Di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji pertama, kalau kita ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun, dimanapun kita berada, kita selalu ingat kepada Allah. Caranya, setiap kita akan berkata-kata, tiap kita mulai pekerjaan, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selesai bekerja, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita mendengar musibah, kita ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita berjanji, kita ucapkan Insya Allah. Kalau kita mendengar sesuatu yang mengagetkan, kita baca Astagfirullahaladzim. Kalau kita kagum terhadap sesuatu, kita ucapkan Masya Allah. Kalimat-kalimat seperti itu berarti kita ingat kepada Allah, maka Allah selalu ingat kepada kita. Seperti firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku selalu ingat kepadamu. Kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah selalu ingat kepada kita. Siapa yang tidak senang selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun, dalam keadaan sadar, kita sendiri atau kita berjemaah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghajatkan pada sesuatu, ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Apalagi kalau kita mendapat musibah, sakitkah, maka kita ucapkan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun, istighfar kepadanya, minta petunjuk, bimbingan kepadanya, maka Allah selalu ingat kepada kita. Ini janji pertama, Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingat kepadaku, maka aku ingat kepadamu. Bersyukurlah terhadap apa-apa yang kuberikan kepadamu, jangan kau mengingkarinya. Ini pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Janji yang kedua, Allah tidak akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun kepadanya. Manusia sumber lalai dan lupa, mudah berbuat salah dan keliru, yang menyebabkan timbulnya dosa. Dosa inilah yang menyebabkan siksa dan derita di dunia sampai di akhirat. Tapi kalau kita ingat beristighfar, mohon ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa kesalahan kita dan menempatkan kita pada tempat yang baik. Oleh karena itulah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering ucapkan Astagfirullahaladzim, 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 maka Allah akan selalu mengampuni dosa kesalahan kita. Kita manusia makhluk khata'i wa nisyan, sumber lalai dan lupa, silap keliru pasti terjadi. Oleh karena itulah kelemahan kita ini selalu beristighfar, mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Allah Subhanahu wa Ta'ala hal ini dijelaskan dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka mohon ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengampun. Siapapun hambanya yang mohon ampun kepadanya akan diterima taubatnya. Karena itulah Allah selalu bersama kita, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Dalam detikan hati, gerakan lidah akan diperhatikan dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah, setiap kita gerakkan lidah, ucapkan Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Kita tidak tahu, tidak hanya perbuatan yang nyata, tapi dalam detikan hati, gerakan lidah, kedipan mata, bisa kita berbuat dosa. Karena itulah gerakan lidah kita istighfar tetap kita lakukan. Janji yang ketiga, kalau kita bersyukur akan ditambah nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia yang diberikan kepada kita. Kita bisa berjalan ke tempat lain melihat sesuatu karena diberikan kita kaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melakukan sesuatu
mengerjakan sesuatu karena ada tangan yang diberikan kepada kita. Kita melihat indahnya alam semesta ini karena mata diberikan kepada kita. Kita bisa mendengar suara yang indah, suara yang merdu karena ada telinga diberikan kepada kita. Kita merasa senang, kita merasa gembira, ada hati diberikan kepada. Oleh karena itulah cara kita mensyukuri nikmat Allah itu. Kaki yang diberikan kita ini jangan diam-diamkan. Pergilah membawa kaki ini ke arah yang baik, menuntut ilmu, mencari rezeki, pergi bersilaturahmi, bawa kaki ini sebagai tanda syukur kita kepadanya. Tangan jangan dibiarkan berpangku, kerjakan apa perlu dilakukan oleh tangan. Membersihkankah, menanam tanam-tanamkah, bersilaturahmi, bersalaman, dengan sahabat, kenalan, haditolan, kerjakan apa yang bisa dikerjakan untuk manfaat dunia akhirat. Mata kita lihat firman-firman Allah, lihat sabda-sabda Rasul yang tertulis dalam Al-Quranul Karim. Telinga kita dengar orang yang membaca kitab Allah, dengar orang yang menyuarakan azan setiap waktu dan saat. Panggilan azan ikuti, didengar oleh telinga, diikuti oleh hati. Karena itulah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di firman-Nya surat Ibrahim ayat 7. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat itu kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sungguhnya azabku sangat pedih. Karena itu setiap kita bersyukur akan ditambah nikmat itu, nikmat memandang, nikmat mendengar, nikmat merasakan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nikmat anggota badan itu tidak digunakan dengan baik, kita akan diazab. Kaki kita akan lumpuh, dilumpuhkan oleh Allah kalau kita tidak mensyukurinya, tidak digunakan untuk kebaikan. Tangan kita akan kaku, tidak bisa memegang apa-apa. Mata kita akan dibutakan kalau kita tidak gunakan pada tempat yang baik. Telinga kita akan ditulikan kalau kita mendengar kalimat-kalimat yang tidak baik. Hati kita akan dibekukan walaupun orang sakit di sekitar kita tidak mau menjenguknya. Oleh karena itulah, supaya anggota badan yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat kita, sehingga bermanfaat di dunia dan bermanfaat sampai di akhirat. Janji yang keempat adalah kita tidur berdoa kapan saja, di mana saja, dan kondisi apapun, maka doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak ada yang sempurna, banyak kekurangan dan kelemahan kita. Allah yang maha sempurna, tempat kita mengadu segala kekurangan dan kelemahan kita, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dengan bahasa apa saja, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidah kita yang tidak bertulang ini ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah, doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan diberikan nikmat di dunia sampai di akhirat. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Mu'min atau surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan doamu itu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri menyembahku itu akan tersiksa di dunia sampai di akhirat, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka itulah Allah sudah berjanji kepada kita hambanya, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan permohonanmu. Allah yang mengetahui kondisi kita ini. Kita ingin kaya, Allah tahu kalau kita kaya kita akan sombong, takabur, maka kekayaan itu tidak diberikan di dunia, nanti di akhirat diberikan kepada kita. Karena itu mohonlah apa saja yang kita kehendaki, tidak diberikan dunia, nanti diberikan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah 4 janji Allah kepada kita, mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Demikian, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahu yahdi may yasha'u ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.